Audio Jungle. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi kita akan belajar tentang sosiologi, yaitu mengenai interaksi sosial ya. Pada bab 2 kita akan membahas tentang interaksi sosial. Kemarin kita sudah membahas tentang gejala fungsi sosiologi untuk mengenal gejala sosial pada bab 1. Sekarang kita akan berlanjut pada bab 2, yaitu mengenai interaksi sosial. Kemarin juga kita sudah membahas tentang individu, apa itu individu, kemudian apa itu kelompok dan macam-macamnya. Kita sudah membahas pada pertemuan pertama pada setelah PTS ya, setelah PTS ini kita sudah membahas materi itu. Kemudian kita akan lanjut pada materi saat ini, yaitu mengenai hubungan sosial atau disebut dengan secara umum dikatakan sebagai interaksi sosial. Baik, sebelumnya mudah-mudahan Ananda pada pagi hari ini belajar di rumah dengan kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita akan buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memperkenalkan itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, itu mengenai Ananda bisa menjelaskan pengertian dari hubungan sosial. Kemudian ada bentuk-bentuk atau hakikat dari interaksi sosial. Kemudian ada bentuk-bentuk interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial dan sebagainya. Kemudian mengenai tindakan sosial nanti akan berlanjut pada apa yang menjadi interaksi sosial itu akan bergantung atau akan terjadi tindakan sosial ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu hubungan sosial ya. Apa itu hubungan sosial? Hubungan sosial di sini dijelaskan yaitu adalah hubungan antara satu orang atau lebih ya. Dua orang atau lebih. Hubungan antara dua orang atau lebih yang saling menolong satu dengan yang lainnya ya. Jadi itu hubungan yang dilakukan oleh seseorang, dua orang atau lebih ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Baik, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dijelaskan bahwa hubungan sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain ya, hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan ya, dalam lingkup pergaulan hidup di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Itu hubungan sosial. Kemudian hubungan sosial ini banyak sekali kaitannya dengan interaksi sosial ya. Baik, interaksi sosial. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa hal tentang interaksi sosial ya. Pengertian dari interaksi sosial. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pengertian interaksi sosial yang disampaikan oleh beberapa para ahli ya. Yaitu ada Gilin dikutip oleh Subjono Sukanto dalam buku beliau bahwa dikatakan interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu ya, hubungan antara individu dengan kelompok, dan hubungan antara kelompok dengan kelompok. Itu menurut Gilin yang dikutip dalam bukunya Subjono Sukanto. Kemudian ada juga yang mengatakan itu Macionis ya. Macionis menyampaikan bahwa interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang beraksi atau bereaksi ya, satu dengan yang lainnya dalam suatu hubungan relasi. Nah, ini nanti akan terjadi tindakan-tindakan sosial ya.
Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang, tapi sebelumnya sampai di sini ada yang mudah-mudahan Ananda mengerti ya tentang apa yang dikatakan dengan pengertian dari interaksi sosial ya. Kemudian apa ciri-ciri dari interaksi sosial itu ya. Di sini ada beberapa hal mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Di antaranya adalah yang pertama itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam satu reaksi ya dari pihak lain ya, jadinya terjadi aksi dan reaksi. Itu ada dua orang atau lebih. Tidak mungkin dia akan ciri-ciri interaksi sosial itu dilakukan oleh satu orang ya. Misalnya saya ya Ustaz hanya berbicara sendiri ya, tidak mungkin ya. Nah itu orang gila itu ya. Kemudian adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah ini kontak sosial ini mesti ada ya. Dalam interaksi sosial itu yang dua ini tidak bisa dipisahkan antara kontak sosial dengan komunikasi ya. Nanti akan saling berhubungan antara kontak sosial dan komunikasi. Nanti kita akan menjelaskan tentang apa itu kontak sosial, kemudian apa itu komunikasi. Kemudian selanjutnya yaitu bersifat timbal balik ya. Jadi adanya timbal balik satu dengan yang lainnya ya, bisa dipahami sampai sini ya. Adanya hubungan timbal balik. Kalau tidak ada timbal balik ya itu bukan komunikasi ya, itu bukan interaksi ya. Jadi harus ada aksi ya, harus ada aksi dan reaksi ya, atau harus ada timbal balik satu dengan yang lainnya ya. Yang ini berbicara, yang ini diam, tidak mungkin ya. Tidak mungkin itu dikatakan sebagai interaksi sosial. Jadi harus ada timbal balik satu dengan yang lainnya. Kemudian ada penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Ada norma yang ada aturan, ada kaidah yang mengatur ya, ada kaidah-kaidahnya dalam berinteraksi sosial. Kemudian pola interaksi sosial terjalin dengan baik harus berdasarkan kebutuhan yang nyata ya. Jadi ketika kita ingin berinteraksi sosial itu harus punya tujuan kita untuk berinteraksi itu apa ya, tujuan kita untuk berinteraksi itu apa. Itu yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan Sang Maha Pencipta ya terutama. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan dijelaskan nanti beberapa hal tentang interaksi sosial ya. Kemudian kita akan melihat nanti ada banyak sekali ya terjadi interaksi sosial, baik itu di individu dengan individu dengan kelompok dengan kelompok ya. Kemudian bagaimana juga interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan hablum minallah wa hablum minan nas ya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, bagaimana kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita juga bisa berhubungan dengan sesama manusia. Ya, ada yang interaksi sosial, itu ada yang vertikal dan ada juga yang horizontal ya. Ada yang vertikal kemudian ada yang horizontal. Nah, itu akan menjadi catatan kita ya dalam interaksi, terutama dalam kita berinteraksi kalau di dalam ilmu sosial ya, kalau dalam ilmu sosial interaksi yang dimaksud itu adalah kita berinteraksi dengan misal saya adalah orang bawahan ya, kemudian berinteraksi dengan atasan ya. Itu yang dimaksud dengan interaksi vertikal antara bawah dengan atas atau atas dengan bawah. Kemudian horizontal, bagaimana yang horizontal? Interaksi horizontalnya seperti apa? Interaksi horizontalnya itu sesama kita ya, misal saya dengan misalnya
Ananda sekalian dengan sesama kelasnya, ya, dengan sesama kelasnya, sama-sama kelas 10 berinteraksi laki dengan laki atau dengan perempuan misalnya. Tetapi di sana sama, ya, sama rata antara kelas 10 semuanya, ya. Nah, gimana dengan kelompok misalnya? Bagaimana dengan kelompok? Misal yang IPS, ya, jurusan IPS berinteraksi dengan jurusan IPA, itu kelompok, ya, atau kelompok mana, ya, atau organisasi mana. Misal organisasi ini berinteraksi dengan organisasi yang ini, nah, itu bisa dipahami. Kemudian mengenai hal itu juga, ya, yang menjadi catatan terpenting adalah ketika kita berinteraksi, ya, berinteraksi antara interaksi vertikal dengan horizontal, ya, itu yang harus kita bedakan, ya, kita bedakan. Nah, kemudian dengan interaksi itu juga kita akan bisa mengatur diri kita dalam artian norma-norma atau nilai-nilai atau faedah-faedah, ya, faedah-faedah dalam interaksi sosial juga harus kita mengedepankan nilai-nilainya. Ketika kita berinteraksi dengan guru kita atau ustadz dan ustazahnya yang ada di sini, ya, gimana kita harus bersikap atau berinteraksi dengan mereka, ya. Jangan sampai itu kita jadikan sebagai teman kita, seperti biasa, seperti teman kita, tidak, ya. Jadi harus kita menjaga etika kita, etika dalam berinteraksi sosial, ya, etika dalam berinteraksi. Itu menjadi ciri-ciri, ya, dari interaksi sosial. Kemudian apa syarat terjadinya interaksi sosial? Ya, syarat interaksi sosial itu ada dua macam, yaitu ada kontak sosial dan komunikasi, ya, itu syarat terjadinya interaksi sosial. Kalau tidak ada kedua-duanya ini maka tidak bisa disebut dengan interaksi sosial, ya. Jadi yang dua ini harus yang dua ini tidak bisa dipisahkan, ya, antara kontak sosial dengan komunikasi. Nah, lalu apa itu kontak sosial, ya? Apa itu kontak sosial? Dalam bahasa Latin disebutkan bahwa kontak sosial itu dalam bahasa Latin yaitu cum, yang artinya bersama-sama, dan tangere yaitu artinya menyentuh. Jadi kontak sosial adalah bersama-sama menyentuh, ya, bersama-sama menyentuh. Apa yang disentuh? Ya, ada rasa yang disentuh, ada fisik yang disentuh, ya. Dalam artian kita berinteraksi juga bisa secara fisik dengan fisik bertemu, ya, dalam artian seperti itu, fisik dan fisik bertemu, atau juga bisa dilakukan dengan melalui media, ya, alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi, itu kontak sosial. Kalau dalam masa pandemi ini kan kita tidak dianjurkan, ya, kita dianjurkan untuk menjaga jarak, ya, menjaga jarak kita, belajar dengan menjaga jarak juga, ya, social distancing, ya. Terjadinya kontak sosial di sini, ya, terjadi kontak sosial, ya, pada saat pandemi saat ini. Ya, kemudian ada juga sifat-sifat dari kontak sosial itu sendiri, ya. Apa saja kontak-kontak, sifat-sifat dari kontak sosial? Ada yang kontak sosial positif, ada juga yang negatif. Kemudian ada kontak sosial primer, ada juga kontak sosial sekunder, ya. Itu bisa nanti dipahami, bisa dibaca juga di buku paketnya, ya, mengenai sifat-sifat dari kontak sosial itu sendiri, ya. Sifat positif, ya, itu bisa kita bekerja sama, ya, bekerja sama
bersinergi, ya, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Kemudian ada yang negatif, itu ada pertentangan, ya, terjadinya konflik dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang sifatnya negatif, itu yang harus kita hindari, ya, itu yang harus kita hindari dalam berkontak sosial. Nah, contohnya saja pada saat ini, ya, pada saat pandemi saat ini COVID-19, nah itu juga kita diminta untuk yang sebenarnya kita dianjurkan atau menghimbau, ya, pemerintah menghimbau kita untuk kita melakukan kontak sosial secara langsung, ya, karena ada juga kontak sosial yang tidak langsung, ya. Nah, di mana sifat-sifat itu juga akan ada, ya, untuk menjaga jarak itu, ya, atau melalui kontak sosial dengan melalui telepon, ya, atau alat komunikasi yang lainnya. Itu nanti akan masuk pada sifat kontak sosial, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer itu langsung kita berjumpa langsung seperti ini, ya, kita berjumpa langsung satu dengan yang lainnya, ya. Satu dengan yang lainnya kita berjumpa seperti ini, ya, kita berjumpa. Kemudian kontak sosial sekunder, di mana kita harus menjaga jarak, dalam artian itu digunakan kontak sosial yang digunakan dengan alat komunikasi, ya, via WA, ya, atau telepon dan sebagainya, ya. Itu yang disebut dengan kontak sosial primer dan sekunder. Sekarang kita akan lanjut tentang komunikasi. Secara sederhana saja saya akan jelaskan tentang komunikasi. Komunikasi ini adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, itulah yang dimaksud dengan komunikasi. Jadi kalau komunikasi yang tidak dipahami berarti bukan komunikasi, ya. Jadi harus kita pahami. Jadi nanti ada beberapa hal yang mengenai komunikasi. Ada juga komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal, ya. Artinya bisa melalui lisan, melalui tulisan, ya. Ada juga yang melalui non verbalnya, yaitu melalui gerak tangannya, melalui gerak anggota tubuhnya, ya, itu komunikasi non verbal, ya. Nah, seperti ini, ya, contohnya seperti ini, mantap, gitu, ya. Nah, itu apa artinya, apa, ya, seperti itu, kan. Nah, itu menjadikan sebuah simbol, ya, sebuah simbol dalam komunikasi. Kita bisa menjadikan hal itu menjadi simbol dalam komunikasi. Kemudian kalau kita belajar tentang psikologi, barangkali kita akan mengetahui, ya, bagaimana kalau jika orang berkomunikasi, kemudian kita berkomunikasi dengan orang lain, istilahnya seperti itu, ya. Kita berkomunikasi dengan orang lain, kemudian gerak-gerik tangan kita, kemudian mimik kita, mimik bibir kita, mimik kita, kemudian alis mata kita itu diteliti, ya. Nah, kalau orang psikologi itu dipelajari hal-hal yang seperti itu. Kalau orang begini, ya, tandanya tidak, ya, geleng-geleng kepala berarti tandanya tidak. Nah, itu adalah sebuah simbol. Simbol itu yang dipelajari oleh orang-orang psikologi biasanya, ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Tangan kita apakah bergetar atau tidak, ya, bergetar atau tidak tangan kita. Nah, itu yang dipelajari oleh psikologi, ya, komunikasi non verbal maupun verbal, ya. Kemudian ada beberapa hal juga mengenai komunikasi ini, yaitu ada unsur-unsur komunikasi. Ada 5 unsur komunikasi di sini adalah, yaitu
ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Ya, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Kemudian komunikan adalah orang yang menerima pesan. Ya, orang yang menerima pesan. Kemudian ada juga pesan, nah, isi. Ya, pesannya ini adalah isi yang disampaikan. Ya, pesan dan isi yang disampaikan. Kemudian media. Apa yang digunakan, alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Ya, banyak sekali ya, ada HP, ya, telepon, kemudian melalui Facebook, mungkin ada WA dan lain sebagainya, ya, atau alat-alat yang lain juga yang bisa digunakan untuk komunikasi. Setelah itu WA dan sebagainya, Facebook itu adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya, ya, di dalam media itu alat tersebut, ya. Kemudian ada efeknya, artinya bahwa ada reaksi yang dilakukan, ya, mendapatnya ada efek yang diterima oleh komunikan atau orang yang menerima pesan pada yang menyampaikan pesan. Pesannya bisa seperti ini. Pesan itu juga bisa berupa perintah, ya, bisa berupa kata kerja perintah, ya, seperti itu, himbauan dan lain sebagainya, ya, pesan, ataupun dalam bentuk yang lainnya, ya, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Nah, sehingga itu berefek kepada komunikan, orang yang menerima pesan, ya, sebagai komunikan. Nah, itu yang menjadi efek, ada perubahan yang terjadi, ya, ketika diberikan pesan ini, kemudian dia lakukan, ya, dia lakukan, atau perintah ini dia langsung lakukan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga tahapan-tahapan, ya, dalam komunikasi. Itu ada encoding, ada penyampaian dan decoding. Itu dengan encoding ini adalah pada tahapan ini kita bisa mengkomunikasikan dalam bentuk dalam bentuk gambar, ya, sebuah kode, ya, pembuatan kode, dalam bentuk, entah itu dalam bentuk tulisan atau gambar, ya, atau dalam bentuk simbol-simbol yang lainnya, ya, kode-kode yang lainnya. Ya. Ada juga terkadang biasanya, nah ini menyangkut tentang bahasa yang kita gunakan, ya, dalam berkomunikasi, ya. Kadang ambigu juga, ya, bahasa yang digunakan terkadang ambigu. Kadang juga ada yang bahasa yang digunakan juga bisa saja itu menyakiti orang lain, ya, atau bisa saja bahasa yang digunakan juga untuk kebaikan-kebaikan. Nah, untuk itu saya berharap kepada Anda sekalian, kita gunakan, ya, bahasa-bahasa yang baik. Kita gunakan komunikasi kita, komunikasinya bukan komunikasi yang baik, ya. Entah itu dengan ustaz-ustazahnya, guru-gurunya yang lain, dengan orang tua, ya, dan lain sebagainya, maupun nanti di masyarakat, ya, karena kita akan hidup di masyarakat, ya. Nah, itu kita bisa menjaga etika, ya, etika kita dalam berkomunikasi, etika kita dalam berbahasa, ya, etika kita dalam berbahasa. Nah, itu yang harus kita perlu perhatikan, ya, pada diri kita terutama, ya. Jangan kita perhatikan orang lain, tapi kita perhatikan diri kita. Sudah benar nggak cara kita berkomunikasi, ya. Kemudian ada penyampaian, ya, pesan-pesan yang kita gunakan. Kemudian ada pemecahan kode.
ya, dari kita bisa mencerna ya, memahami kalimat apa yang atau gambar yang digunakan. Oh, gambar ini misal gambar rokok, ya berarti tandanya itu kita tidak boleh merokok ya di area itu misalnya. Kalau di area lain boleh, tapi tidak ya. Di anak siswa SMA itu tidak boleh merokok ya. Apalagi dengan hal-hal yang lain juga ya, dilarang. Ini ada larangan-larangan. Nah, itu juga termasuk dalam bahasa yang digunakan, yaitu tahapan-tahapan dalam komunikasi ya. Dengan kita mencerna atau memahami kode itu ya. Kita memahami kode atau gambar itu, gambar tersebut dan lain sebagainya ya, yang bisa kita kita lakukan ya, yang bisa kita cerna, kita pahami apa sih maksudnya ini, apa maksudnya ini, apa maksudnya ini. Itu kita bisa memahaminya insya Allah ya, dengan kode-kode yang seperti itu, dengan simbol-simbol yang ada. Misal kalau jamnya ada 1, 2 sampai 12 ya, itu sebuah kode juga. Oh, ternyata jam segini baru jam 2, kan jam segini udah jam 8 dan lain sebagainya ya. Itu sebuah kode ya. Kemudian ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial ya. Ada imitasi ya, ada imitasi dari imitasi ini adalah ya, ada 5 ya faktor pendorong interaksi sosial. Itu yang pertama adalah imitasi. Imitasi ini adalah tindakan untuk meniru orang lain ya, untuk meniru orang lain. Itu imitasi, tindakan untuk meniru orang lain. Misal dari segi apa istilahnya ya, kebiasaan orang lain ya, pola pikir orang lain ya, itu diikuti ya, diikuti atau ditiru ya. Contoh saja mungkin juga dalam konteks ini juga tindakan untuk meniru orang lain ini dalam artian kita bisa meniru pakaian orang lain, apa yang digunakan ya, kemudian kebiasaannya, aktivitasnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu bisa itu yang ditiru ya. Misal contoh saja ya, orang Korea ya, begitu menonton film-film Korea ingin seperti itu ya, ingin seperti itu, K-pop ya, Masya Allah. Nah itu ya, meniru gaya orang lain ya, penampilannya ya, cara jalannya pun diikuti ya. Nah itu kalau kebiasaan kita meniru menonton film Korea atau apa ya istilahnya seperti itu, sinetron yang lain ya yang ada di TV, itu kebiasaan kita sering meniru kebiasaan orang lain ya, meniru itu fansnya ya, istilahnya seperti itu ya, bahasaannya fans. Nah tapi itu barangkali itu menjadi catatan kita ya, jangan sampai kita meniru hal-hal yang buruk juga yang dilakukan ya. Kita tidak boleh meniru hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh orang lain. Ataupun hal itu juga bisa menjadi kebiasaan bagi kita nantinya ya. Itu akan menjadi karakter kita, kebiasaan diri kita dan sebagainya ya. Karena melihat kondisi seperti itu akhirnya ikut terjerumus, istilahnya seperti itu. Nah kemarin saya ceritakan sedikit ya mengenai anak-anak adik-adik saya di rumah itu, yang ada anak di kampung lah istilahnya. Anak-anak di kampung itu dulu pernah ada sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, kalau tidak salah ya, Ganteng-Ganteng Serigala. Nah akhirnya anak-anak yang masih usianya masih SD itu
meniru gaya-gaya pemain-pemain yang ada di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ya. Masya Allah. Kemudian itu yang menjadi perhatian pada saat itu. Yang menariknya anak-anak itu apa istilahnya, ketika pemain dari Ganteng-Ganteng Serigala itu melakukan aksi, istilahnya melakukan aksi, misal kayak dia mengaum gitu ya, mengaum seperti serigala, au gitu kan. Nah, itu yang ditiru oleh anak-anak di kampung saya itu ya, anak yang ada di kampung itu yang ditiru pada saat itu ya. Nah, itu menarik ya. Itu artinya menarik untuk diberikan istilahnya pemahaman dan lain sebagainya ya. Artinya nanti bisa kita berikan kepada orang tuanya ya, bisa diajarkan nanti agar tidak meniru ya hal-hal yang seperti itu ya. Pagi-pagi itu sudah mereka mengaum ya. Ya itu kondisinya pada saat itu. Tapi lambat laun karena sudah tidak populer film itu ya, sinetron itu, jadi tidak hilang kabarnya. Nah, namun bagaimana dengan yang film Korea ya, film Korea ada komunitasnya bahkan ya, itu ada komunitasnya, K-pop dan lain sebagainya, ataupun nanti film-film yang lainnya ya, itu kita menirunya ya. Mungkin kita bisa menjadi apa ya istilahnya, jangan sampai keterlaluan lah kita menirunya ya. Boleh-boleh saja kita meniru, akan tetapi jangan sampai ya dengan menjadi orang Korea gitu kan, operasi plastik gitu ya, sampai dia operasi plastik dan lain sebagainya ya, dengan biaya yang mahal gitu kan. Jangan sampai hal-hal itu seperti itu terjadi ya. Kemudian selanjutnya ada sugesti ya. Ada sugesti ini adalah ketika orang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Biasanya ini sugesti ini, saya contohkan misalnya ketika Ananda misal sakit nih, atau terkena COVID misalnya, kemudian ada vaksinnya ya, ada obatnya yang diberikan oleh dokter. Obatnya ini untuk meringankan, istilahnya kalau untuk menyembuhkan sakit mungkin tidak bisa ya, tapi untuk meringankan gejalanya yang akan terjadi, diminta minum obat ini ya. Ada vaksinnya misalnya vaksinnya ini, atau suntikannya seperti ini. Nah, suntikan atau vaksin atau obat istilahnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan ada sugesti ya dari diri kita, ada pernyataan sikap kita. Nah, ini kalau pakai ini, kalau pakai vaksin ini atau pakai obat ini atau suntikan ini nanti akan sembuh dari corona ya. Nanti akan sembuh dari corona ya. Nah, itu seperti itu. Itu ada sugesti dari dirinya ya, ada sugesti. Kemudian ada identifikasi. Nah, identifikasi ini juga meniru ya, imitasi yang berlebihan ya. Identifikasi ini lebih kepada imitasi yang berlebihan ya, artinya kita meniru tindakan seseorang itu secara berlebihan ya, semua dari aktivitasnya ya, dari pakaiannya, gayanya ya, dari rambutnya, kemudian dari fashion atau pakaian ya, kemudian dari segi segala macamnya, tindakannya, karakternya, ingin sama dengan fansnya. Nah, itu yang barangkali
kalau kita berlebihan itu tidak baik ya, kecuali kalau kita meniru ya atau mengidolakan yang patut kita idolakan adalah Rasulullah SAW. Ya baik, cara mulai dari beliau tidur ya sampai akan tertidur lagi itu bagaimana aktivitas beliau ya. Sejak mulai beliau akan tertidur sejak mulai beliau akan tidur sampai beliau akan tertidur lagi ya. Bangun dari tidurnya bagaimana Rasulullah ya. Nah, kemudian aktivitas beliau seperti apa dan lain sebagainya, ibadah beliau. Nah, itu yang harus kita tiru ya sebenarnya ya. Itu yang harus kita tiru ya. Ya, tapi bagaimana dengan yang K-pop ya? Ya itu sah-sah saja ya. Boleh-boleh saja ya istilahnya. Boleh-boleh saja kita meniru, tetapi tidak boleh berlebihan ya. Tidak boleh berlebihan kita menirunya. Nah, seperti itu. Jadi yang harus kita idolakan adalah Rasulullah SAW, para sahabat. Bagaimana perjuangan? Ya, bayangkan bagaimana perjuangan beliau ya, sehingga tegaknya Islam ya, hingga tegaknya Islam di muka bumi ini ya, sehingga kita pun bisa merasakan menjadi orang Islam ya. Andaikan tidak ada perjuangan dari Rasulullah, mungkin kita tidak akan mungkin menganut agama Islam ya. Itu kita berbangga pada diri kita dengan lahirnya Rasulullah SAW sebagai tauladan untuk kita ya, tauladan yang baik bagi diri kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Telah datang pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagimu ya. Suri tauladan, beliau adalah sebagai diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia yang mungkin dulu ketika zaman jahiliyah ya, tidak ada yang beribadah dan lain sebagainya ya, merampas dan lain sebagainya, berzina dan lain sebagainya. Ketika Islam dah hadir ya, kemudian Rasulullah diutus sebagai Rasul, memperbaiki keadaan manusia, memperbaiki akhlaknya manusia ya. Nah, itu yang harus kita idolakan ya sebenarnya ya. Itu yang harus kita idolakan. Gimana kalau yang perempuan ya, bisa kita idolakan istri-istri Rasulullah SAW ya. Ada Sayyidah Khadijah, Sayyidah ada Fatimah dan lain sebagainya ya. Ada siapa namanya, Humairah ya, Aisyah dan lain sebagainya. Itu yang harus kita idolakan yang sebenarnya ya. Nah, jadi jangan sampai kita terlena dengan penampilan orang ya, sampai kita ngefans banget ya dengan orang itu ya. Kalau kita ngefans banget, nah itu ngefansnya kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian ada simpati ya, yaitu kondisi ketertarikan seseorang ya kepada orang lain ketika ingin bersimpati. Nah, artinya bahwa kondisi ketertarikan seseorang ini mengenai ada perasaan ya, ada perasaan yang mendalam, ada perasaan yang ingin membantu orang ya, atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Simpati. Artinya bahwa contohkan seperti ini.
Misal saja ya, ketika dulu pada tahun 2000 atau pada saat COVID, nah sebenarnya ini pada saat COVID ini juga ya, itu ada simpati dari kita, artinya bahwa kita bisa membantu, kita bisa merasakan apa yang seolah-olah kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya, yang terkena virus corona misalnya ya, yang terkena virus corona. Nah, apa yang dirasakan oleh orang lain itu seolah-olah kita pun merasakan, kita merasa kasihan kepada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan simpati. Kemudian ada hubungan-hubungan ya, ada hubungan kita dengan orang lain itu kita merasa kasihan disebabkan dengan rasa kemanusiaan kita ya, dengan rasa kemanusiaan kita. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga seperti itu ya, ada simpati dari kita membantu mereka ya, baik itu dengan materi kita barangkali ya, kita bisa bersedekah, menginfakkan sebagian harta kita untuk Palestina atau anak-anak yatim ya, orang yang sangat membutuhkan seperti itu, kita bantu mereka, kita tolong mereka ya. Ketika anak-anak di Palestina ya, ini saya lanjutkan ke arah sana, ketika anak-anak Palestina yang barangkali tidak sama dengan kita kondisinya di sini, kita aman-aman seperti ini ya, kita masih aman seperti ini, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tertidur ya, masih bisa beraktivitas sekolah seperti ini ya. Kita bayangkan bagaimana kondisi mereka ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, kondisi mereka tidak ya, bahkan mereka tidak makan, tidak minum ya, bahkan tidak tertidur ya, karena takut. Kemudian mereka pun sekolah tidak ada ya, orang tuanya pun tidak ada ya. Namun bagaimana, nah ini menjadi catatan untuk kita untuk terus intinya kita harus belajar ya, belajar dari situ kita mengambil ibrahnya, kita bisa mengambil ibrahnya sehingga kita nanti bisa bersemangat dalam belajar ya. Kita harus bersemangat dalam belajar. Bagaimana dengan mereka yang tidak belajar ya, dengan kondisi saat ini, COVID saat ini, kita masih diberikan fasilitas oleh orang tua kita ya, masih diberikan kuota oleh orang tua kita ya, fasilitas yang lainnya juga seperti itu ya, masih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan ya. Bagaimana juga dengan saudara-saudara kita yang ada di sini, di perkampungan ya, di pelosok dan lain sebagainya, apakah mereka punya alat komunikasi, apakah mereka punya fasilitas yang seperti kita yang memadai, apakah mereka bisa membeli kuota setiap bulannya ya, atau setiap pekannya ya, apakah mereka punya gitu ya. Di mana letak hati nurani kita? Begitu barangkali kita bisa belajar dari sini ya. Itu kita bersyukur kepada Allah. Jadi untuk itu Anda harus tetap semangat dalam belajar ya, belajar di rumah maupun di sekolah nantinya secara offline maupun hanya beberapa hari di sekolah ya belajarnya, dan belajar di rumah. Nah, itu kita maksimalkan diri kita ya, agar nanti kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Tujuan kita adalah untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini menjadi catatan pada diri kita ya. Untuk apa kita belajar ya, dan sebagainya. Nanti masyarakat akan menunggu kita ya. Masyarakat akan menunggu kita dari apa yang telah kita pelajari ya. Dan Anda juga mau masuk perguruan tinggi misalnya, mau masuk perguruan tinggi, nah itu kan perlu belajar dan sebagainya ya. Kemudian ada empati, yaitu ada simpati yang mendalam. Empati ini adalah simpati yang mendalam ya. Atasnya dari simpati
Ini simpati, kemudian atasnya adalah empati, yang paling atas. Itu ada simpati yang mendalam dalam dari diri kita, ya. Ada empati yang mendalam. Kita benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Kita membantu orang lain, ya. Misal saja seperti relawan, ya, misal relawan COVID barangkali, ya, atau relawan gempa pada saat tahun 2018 yang lalu di Lombok. Itu kan terjadi, ada kita menjadi relawan, ya, membantu dengan langsung, ya. Entah itu kita membantu, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Kemudian kita bisa membantunya dengan fisik kita bisa membantunya dengan tenaga kita, ya. Dengan pemikiran kita bisa membantu mereka dengan materi yang kita punya, sehingga kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu, ya. Sehingga dengan itu mereka ternyata masih ada yang peduli dengan kita, masih ada orang yang peduli dengan kita. Itulah barangkali yang mereka akan ucapkan kepada kita. Itu yang perlu kita empati kita. Ketika ada saudara kita seperti ini, ya kita bantu. Ya mungkin dengan cara simpatisan, ya simpati kita bantu. Itu juga termasuk interaksi sosial. Nah, itulah yang disebut dengan faktor pendorong interaksi sosial. Dengan adanya itu sehingga terjadinya interaksi sosial. Ya, andaikan hanya gempa misalnya, hanya COVID saja, kemudian kita tidak cuek dengan keadaan, ya, tidak peduli dengan apa yang istilahnya, tidak peduli dengan kondisi saat ini, ya mungkin kita pun akan dicuekin oleh orang lain, ya. Kita pun akan dicuekin oleh orang lain, ya. Kita pun sendiri cuek terhadap orang lain, ya. Kalau kita bertemukan dengan saudara kita, dengan sesama kita, ya, kita diminta untuk bersenyum, kita diminta untuk tersenyum. Senyum itu adalah sedekah, ya. Dan sedekah itu adalah mengandung pahala, ya. Kalau kita, nah itu kalau perempuan dengan perempuan, ya, laki dengan yang laki, ya. Nah, itu kan kita menunjukkan wajah ceria untuk saudara, teman-teman kita, ya. Jadi jangan sampai ketika bertemu cuek gitu, ya. Tidak mau interaksi, ya, tidak mau komunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita pahami, ya. Harus kita perbaiki, ya. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk interaksi sosial, ya. Ada bentuk-bentuk interaksi sosial banyak sekali, nanti turunan-turunannya, ya, banyak sekali turunan-turunannya. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu ada asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif ini nanti akan mengarah pada hal-hal yang positif, ya. Bentuk interaksi ini dengan hal-hal yang positif, ya. Seperti tadi ada sifat-sifat interaksi sosial seperti yang telah saya sampaikan. Ada sifat-sifat ada sifat, ya, ada sifat-sifat interaksi sosial, ya kan. Ada kontak sosial positif, ada yang negatif, ada yang sekunder, ada yang primer dan ada yang sekunder, ya, seperti itu. Nah, ini barangkali dari bentuk-bentuk interaksi sosial ini juga masuk dalam artian asosiatif dan disosiatif. Artinya yang interaksi yang membutuhkan atau yang memerlukan kerjasama, ya. Hal-hal yang positif itu akan lahir dari interaksi asosiatif. Sedangkan disosiatif ini hal-hal yang dilakukan dengan cara hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang tidak atau negatif istilahnya, ya, hal yang negatif. Ya, bentuk interaksinya dengan hal-hal yang negatif.
Kalau asosiatif ini nanti akan ada turunan-turunannya, yaitu ada 4 macam, yaitu ada kerjasama, ya, kita kerjasama. Nah, ini bentuk asosiatif, ya, kerjasama baik itu dalam bidang apapun, ya. Kalau kita kerjasama dalam bidang kebaikan itu akan lebih terorganisir, ya, lebih baik. Kalau kita bekerjasama dalam bidang kebaikan, ya, misalnya dalam bidang bisnis, ya, kita saling membantu dengan yang lainnya, ya. Itu dalam bidang kerjasama, ya, kita bekerja sama. Ya, kemudian dari bentuk kerjasama ini juga akan lahir interaksi sosial itu, ya, akan lahir interaksi sosial yang positif, ya. Tapi jangan sampai kerjasama ini dilakukan dengan hal-hal yang buruk, ya, kerjasama dalam kejahatan, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Dan tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan, ya. Dan jangan tolong menolong dalam keburukan atau ismi wal udwan, ya, seperti itu. Itu kita dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja sama dalam kejahatan, ya, keburukan. Itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Quran surah Quran surah Al-Maidah, ya. Quran surah Al-Maidah ayat 2, ya. Itu nanti bisa dilihat, ya, di Al-Qur'annya. Kemudian ada juga akomodasi, ya. Kemudian asimilasi, akulturasi, dan lain sebagainya. Nanti dari sini juga ada turunan-turunannya, ya. Ada kerjasama, itu ada kerjasama, kerukunan, bargaining, kooptasi, ya, koalisi, ya, joint venture, ya, ya, kerjasama dalam proyek-proyek yang besar, ya, proyek-proyek yang besar, dan lain sebagainya, ya. Akomodasi juga ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, ya. Ini nanti dalam hal-hal yang misalnya terjadi konflik, ya, Nah, kita bekerjasama agar konflik ini berakhir, ya, berakhir dengan damai, ya. Adanya pihak ketiga, mediasi, ya. Ada mediasi, misal Ananda ini berkelahi dengan ini, kemudian ada mediasinya adalah guru BK, ya. Ada mediasi, ada pihak ketiga yang mendamaikan, ya. Kemudian ada adjudikasi dan lain sebagainya, yaitu tentang hukum, ya, atau bekerja sama dengan hal seperti itu dalam di pengadilan, ya, diselesaikan dengan cara pengadilan, ya. Kemudian asimilasi, akulturasi, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca, ya, di buku paketnya, ya. Nah, kemudian ada disosiatif, ya. Ada persaingan. Nah, ini hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang tidak baik. Interaksi yang tidak baik, ya, yang negatif. Ada persaingan, ada intervensi, ya. Kemudian ada konflik, ya, atau pertentangan. Itu barangkali bisa dipahami, bisa dibaca di buku paketnya nanti, ya, mengenai hal-hal yang ini, ya, asosiatif dan disosiatif. Jadi kalaupun hal yang ini belum belum dipahami, atau barangkali ada yang belum dipahami seperti itu, nanti bisa ditanyakan, ya.
nanti bisa ditanyakan dan sebagainya. Kemudian ada tindakan sosial, dan tadi kita sedang membahas mengenai tentang hubungan sosial. Kemudian nanti akan lahir tindakan sosial, ya, teori sosial. Nanti kita akan nanti bisa dibaca sendiri ya. Barangkali itu saja yang saya sampaikan mengenai hal ini, karena memang untuk tindakan sosial nanti di beda pembahasan sebenarnya ini mengenai tindakan sosial ya. Maaf, jadinya yang ada yang sebenarnya ya dari kurikulum 2013 itu untuk pembelajaran sosiologi. Kalau yang tindakan sosial itu masih KTSP ya, 2006. Ini yang sudah 2013 ada revisi ya, ada revisi dari kurikulum 2012, yaitu sampai situ pembahasannya ternyata ya. Jadi insyaallah tidak mengurangi ilmu yang kita pelajari ya insyaallah. Ini nanti akan turunan-turunannya dalam artian hubungan dengan adanya interaksi sosial, nanti akan ada tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat ya, adanya aksi dan interaksi ya, adanya aksi dan reaksi, tindakan sosial. Nanti akan terjadi tindakan sosial, entah mungkin akan terjadi penyimpangan sosial ya, dan lain sebagainya dari interaksi sosial itu sendiri. Itu barangkali itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari pemaparan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Ananda dan kita semua ya, untuk membenahi diri kita ya, bahwa dan kita juga meyakini pada diri kita bahwa ilmu yang kita pelajari ini masih sedikit ya. Ilmu yang kita dapatkan ini sedikit, ilmu yang kita miliki hanya sedikit ya. Illa qalila minal ilmi illa qalila. Allah berikan kita itu ilmu hanya sedikit ya. Kenapa? Karena keterbatasan akal kita ya, keterbatasan dari akal kita. Masih banyak ilmu-ilmu Allah itu ya yang harus kita pelajari. Namun yang Allah berikan kepada kita itu hanya sedikit. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ruh pada saat itu, tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, itu pada Quran surah Al-Isra ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika mereka bertanya, wahai Muhammad, kepada Muhammad bertanya kepada Muhammad tentang ruh ya, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, kata Rasul. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku, urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan mereka diberikan pengetahuan itu hanya sedikit. Ilmu yang Allah berikan kita itu hanyalah sedikit. Kenapa? Karena kita adalah manusia ya. Kita adalah manusia yang terbatas akan kita ya, terbatas pemikiran kita ya. Jadi jangan sampai kita sombong ya, sebenarnya seperti itu. Jangan sampai kita sombong dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, bahwa itu adalah ilmu, semua ilmu itu adalah Allah berikan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah ya. Dengan ilmu itu kita dituntut untuk mengamalkannya, dengan ilmu itu kita dituntut untuk selalu beribadah ya, untuk beribadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.